Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jama'atus salatus zuhri Masjid Raya rahimakumullah. Di tengah-tengah hari ini, Senin 16 September 2024 bersamaan dengan Senin 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah hari Mauludun, hari tanggal dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah wa Rasulullah wa Nabiyullah, kekasih Allah, Rasul Allah dan Nabinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momentum kelahiran Nabi ini, maka akan semakin bertambahlah zid alaina mahabbatan ala rasulih, tambahlah kecintaan kami ya Allah, kesayangan kami kepada Rasulmu dan Nabimu. Selawat dan salam senantiasa kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah berkenan menyampaikan salam rindu kita, salam kangen kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur yang berbahagia. Sebagai figur seorang nabi, seorang rasul Allah, maka pada kesempatan yang terbatas ini, marilah kita melihat beliau dari 4 segi pandangan. Pertama adalah beliau sebagai Raisil Madinatul Nabawi, sebagai kepala negara 9 tahun periode Mekah dan 13 tahun periode Madinah. Yang kedua, marilah kita melihat sosok beliau sebagai seorang Rasul Allah, utusan Allah. Yang ketiga, marilah kita mengulang-ulang kembali tentang apa itu definisi seorang Rasul. Dan keempat, yang terakhir nanti, sebagai seorang Rasul, maka Allah akan memberikan kepadanya keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan, dan itu tidak akan pernah diberikan
kepada orang selain beliau. Para jamaah zuhur yang berbahagia, sebagai seorang kepala negara, maka beliau aujaballahu alaihi an yasifa bi arba'ati sifatin. Wajiblah bagi beliau memiliki 4 sifat. Sebagai orang yang didahulukan salangkah, yang ditinggikan sarantiang, memimpin umat sebagai kepala negara, wajib baginya menghiasi dirinya dengan 4 sifat yang terpuji. 4 sifat itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah seorang figur yang amanah. Dia tidak pernah mengkhianati para sahabatnya, tidak pernah mengkhianati para pengikutnya, tidak pernah mengkhianati tabi'in wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Pengikut-pengikut setelah sampai hari kiamat tidak pernah terbesit di hatinya untuk berkhianat kepada kita semua. Oleh karena itulah orang-orang khianat ini sampai tegas Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, disebut dengan orang-orang yang munafik. Lain ucapan, perkataan, lain perbuatan. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 macam. Pertama, iza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, apabila dia berkhutbah, apabila dia berpidato, memberikan orasi di tengah-tengah umat, 99% dari ucapannya itu adalah dusta. Iza haddatsa kadzdzaba. Jadi tidak satu pun ucapannya bisa dipegang, dipedomani oleh umat, tetapi Nabi tidak pernah seperti itu. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Manakala dia berjanji kepada umat, apakah janji secara personal kepada sahabatnya, pada orang-orang dekatnya, janji kepada keluarganya, apalagi janji kepada umatnya, maka janji itu pasti dia tepati. Sehingga manakala dia berjanji dengan seseorang, dia tidak pernah memastikan, oke, pasti saya datang, pasti saya tiba, pasti saya beri. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kata-kata insya Allah. Insya Allah. Tetapi orang-orang yang munafik tidak seperti itu. Apabila dia berjanji, banyak di antara janjinya yang tidak bisa dia tepati. Lalu yang ketiga ialah wa iza tu'mina khana. Apabila dia dipercaya, diberikan sesuatu jabatan, baik secara formal di tengah-tengah pemerintahan maupun secara non formal di tengah-tengah masyarakat, maka tidak pernah dia menyalahgunakan jabatannya, wewenangnya, dan pangkatnya. Inilah sifat yang pertama yang menghiasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang kepala negara. Dan ini perlu nampaknya kita contoh tauladani manakala kita didahulukan oleh orang salangkah, ditinggikan serantiang untuk memimpin suatu masyarakat, suatu organisasi, suatu perkumpulan, maka wajarlah kita tiru sifat Nabi yang pertama ini, yaitu dia sangat jujur sekali, sangat amanah sekali. Lawannya adalah khianat.
Yang kedua adalah Rasul itu ada seorang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Jujur terhadap keluarganya, jujur terhadap anak-anaknya, jujur terhadap orang banyak. Bahkan kejujurannya ini sempat beliau digelari dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat amanah, yang sangat jujur. Dan dalam kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Karena apa? La yantiqu illa in huwa illa wahyun yuha. Semua ucapan, perkataan Rasul itu dituntun oleh Allah merupakan wahyu-wahyu Allah. La yantiqu, dia tidak berbicara kecuali wahyu yang telah diwahyukan Allah. Oleh karena itulah ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir Nabi atau ikrar Nabi dijadikan sebagai hadis, dan itu tertulis di dalam kitab-kitab hadis semua, ribuan banyaknya. Begitu juga Al-Quran yang di zaman itu belum tertulis, tapi tertulis setelah setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab, agar Al-Quran itu tidak hilang di hati umat. Karena 70 para qari, para hafiz Al-Quran telah terbunuh di pertempuran Uhud, maka muncullah ide Umar bin Khattab untuk memberikan suhuf kepada Al-Quran. Sampai hari ini, marilah kita jadikan Al-Quran itu sebagai media kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Man arada an yatakallam Allah falyaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang kepingin, yang cinta untuk berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Hadirin hadirat jamaah zuhur yang berbahagia. Yang ketiga adalah beliau sangat zakiyun. Zakiyun artinya sangat cerdas sekali. Walaupun beliau tidak sekolah secara formal, tetapi cerdas pikirannya, cerdas sosialnya, cerdas hatinya. Sehingga beliau sangatlah terpelihara dari hal-hal yang bersifat logika. Dia sangat cerdas menyerap apa persoalan-persoalan umat. Dan di dalam kajian ilmu tauhid, dia tidak pernah ghaflah. Ghaflah artinya ghafilun, lalai. Lalai kepada Allah, lalai kepada Rasul, lalai kepada ajaran-ajaran Rasul. Lalu yang keempat adalah beliau seorang figur yang transparan, yang tabligh, dan dia tidak pernah kitman atau menyembunyikan sesuatu di hatinya tanpa dilepaskannya, disampaikannya kepada umat, para sahabat, dan kepada kita semua. Inilah sifat-sifat yang terpuji yang diwajibkan Allah kepada Muhammad sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kepala negara. Lalu yang kedua, sebagai seorang Rasul, ada dua ayat yang menjelaskan terhadapnya. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun, tiadalah Muhammad itu illa makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Dia hanya seorang laki-laki di antara kamu. Seperti dengan kita. Walakin Rasulullah, tetapi keistimewaannya, tetapi dia adalah Rasul Allah. Dia laki-laki biasa seperti kita. Pernah menolong istrinya memasak, menjahit baju, pernah sakit dan pernah ke pasar, kemana-mana. Seperti kita laki-laki. Tetapi walakin Rasul, tetapi dia adalah Rasulullah, Rasul Allah. Dan ada penekanan lagi, wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah pengkhatam Nabi.
Jadi tidak ada lagi nabi yang akan datang sesudah beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada sebagian orang mendakwakan dirinya sebagai nabi, jangan percaya, itu adalah bohong sama sekali. Al-Quran sudah mengatakan Rasul Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penkhatam para nabi dan para rasul. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan segala sesuatu ini Allah sangat mengetahuinya. Inilah dalil yang kita jadikan sebagai seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang rasul, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang benar. Jadi agama yang benar, yang menuntun kita ke jalan yang lurus, dinul haq, yaitu agama Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya tentang aspek-aspek agama secara keseluruhan. Walau karihal kemusyrikun, walau para musyrik sangat marah dan sangat benci terhadap misi dan visi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua ayat Allah dalam dua surat sebagai dasar yang kita jadikan Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin jamaah zuhur yang berbahagia. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang keempat adalah definisi sebagai seorang rasul. Di dalam kitab, sebuah kitab tauhid, Husunul Hamadiyah, kitab tauhid yang itu dipelajari oleh para santri-santri di pondok. Tidak dipelajari di perguruan tinggi Islam, tapi ada hanya di pondok. Apa definisinya? Muhammad itu adalah insanun zakarun, hurrun, manusia yang laki-laki, yang merdeka, tidak budak. Auhiyallahu ta'ala ilaihi, tetapi Allah wahyukan kepadanya dengan membawa beberapa syariat Islam. Wa amarahu bitablighihi lil khalaq, dan Allah memerintahkannya Muhammad itu untuk menyampaikannya wahyu itu kepada para makhluk. Jadi tidak ada argumen untuk kita nanti tidak tahu, tidak mengerti. Kenapa? Innama 'alaikal balag. Nabi sudah menyampaikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah kepada kita. Kita tidak bisa berargumen lagi untuk mendustakannya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, inilah definisi sebagai seorang rasul di dalam kitab tauhid. Akhirnya sampailah kita kepada beliau sebagai seorang rasul, tidak mudah menghadapi umat yang rata-rata umat ini menantang. Mulai dari Adam sampai Lut, Idris, Nuh, Ayub, Yakub, semua nabi dan rasul pasti mendapat tantangan dari umatnya, dan tantangan itu tidak ringan. Oleh karena itulah semua rasul, salah satu diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepadanya berupa mukjizat. Mukjizat sebuah peristiwa yang bisa kita saksikan dengan mata telanjang, dan peristiwa itu tidak bisa dinilai dengan logika kita, dengan akal fikir kita, tapi harus dibawa ke dada. Misalnya, bisakah orang membelah 2 bulan? Itu tidak logis itu. Tapi Nabi diberi kemampuan untuk itu, memecah bulan menjadi 2 bahagian, dan itu disaksikan oleh umat. Yang ketiga adalah sampai hari ini Al-Quran, kitab umat Islam yang suci, merupakan mukjizat tetap terpelihara.
koma, titik, tidak akan pernah berubah. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan Allah menjamin untuk memelihara Al-Quran ini. Habis generasi hafiz hari ini, besok muncul lagi generasi hufaz Al-Quran. Nah, inilah berupa mukjizat Allah Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah wukufus syam, artinya berhenti sejenak matahari. Matahari perjalanan 12-24 jam sehari semalam. Bumi mengelilinginya, berputar mengelilingi matahari. Tetapi Nabi pernah memberhentikan perjalanan matahari itu, perjalanan matahari itu untuk melihatkan kepada umat, inilah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Lalu yang keempat mukjizatnya adalah muncul mata air yang bening dari celah-celah jari jemari beliau. Jadi waktu mengalami perperangan Tabuk waktu itu, para tentara kekurangan air, sumber air, tiba-tiba mengalir air dari celah-celah jari jemari beliau, dan semua umat, semua sahabat, para bisa beruduk, para bisa minum dengan sepuas-puasnya dengan air yang mengalir di celah-celah jari beliau itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu yang keempat adalah takthirut ta'am al-qalil. Kalau makanan hanya bisa dimakan oleh 5 orang beranak pinak, tetapi ketika tiba sahabat yang lain, maka makanan sedikit itu bisa dibuat banyak oleh Rasulullah. Itu juga tidak logis, tidak bisa diterima akal itu. Ya, beras 1 gantang bisa dimakan oleh 20 orang. Tidak logis, tapi itu terjadi pada diri beliau. Lalu yang terakhir sebagai mukjizat beliau juga adalah anak-anak kecil yang sedang menyusui hewan-hewan, batang-batang kayu bisa berbicara dengan beliau sendiri. Nah, inilah beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sebagai seorang rasul, dan ini untuk menguatkan kerasulan dan kenabian beliau. Mudah-mudahan dengan memperingati hari ini 12 Rabiul Awal kita semakin cinta kepada Rasulullah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.